Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa kita mengkaji kitab Tauhid, tapi malam ini karena kita juga mencermati kondisi bangsa kita yang baru beberapa hari kemarin, tepatnya tanggal 25 Agustus dan setelahnya, kita menyaksikan demo besar-besaran hampir di semua daerah, terutama di Jakarta dan di Makassar. Luar biasa. Bahkan demonstrasi ini memakan korban. Dan bukan hanya 1 jiwa, bahkan sampai 10 jiwa. Padahal menumpahkan darah kafir sekalipun, kalau mereka bukan kafir yang harbi, itu sudah terlarang dalam Islam. Apalagi yang dibunuh itu adalah jiwa seorang mukmin, yang Nabi SAW katakan, la zawalud dunya ahwan indallah min iraqati dami muslim. Hilangnya dunia ini itu lebih ringan dibandingkan meneteskan darah seorang mukmin. Bahkan seandainya Ka'bah itu juga dihancurkan, itu tidak lebih berat dibandingkan hilangnya nyawa seorang mukmin. Karena satu saja jiwa hilang, apalagi dibunuh, maka itu sama dengan menghilangkan seluruh jiwa manusia. Ini satu musibah besar. Kenapa kemudian sampai terjadi banyak korban? Mereka bukan mati karena sakit ataupun kecelakaan, tapi murni mati karena dibunuh. Lalu apa pertanggungjawaban orang-orang itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi korban pembunuhan itu akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membawa kepala-kepala mereka sendiri dan menyeret pembunuhnya. Kemudian orang ini akan berkata di hadapan Allah dan mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia bisa membunuh? Persis seperti sabda Nabi SAW bahwa pembunuhan di akhir zaman ini, terkadang orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh lebih bingung kenapa bisa terbunuh. Pembunuhan tanpa alasan. Dan itu tanda dekatnya kiamat. Karena Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak mungkin tegak hari kiamat hatta yakthurul haraj, sampai banyak al-haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj wahai Rasul? Kata Nabi SAW, al-qatlu, pembunuhan. Ini salah satu kerusakan yang nyata. Belum lagi yang luka-luka 1000 lebih.
ada yang patah tulangnya, ada yang hampir buta matanya karena terkena gas air mata, ada yang parah, ada yang ringan. Padahal jangan lagi melukai kaum muslimin, menakut-nakuti saja tidak boleh. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslimah. Tidak boleh bagi seorang mukmin itu menakut-nakuti muslim yang lainnya. Karena terkadang kita tahu bahwa yang demonstrasi mayoritas kaum muslimin. Aparatur negara dari pihak keamanan, baik Polri ataupun TNI, itu juga banyak orang muslim berhadap-hadapan, saling menakut-nakuti satu dengan yang lainnya dengan senjata. Yang satu dengan pentungan, yang satu dengan mercon. Bahkan ada yang membawa senjata tajam. Ini demo macam apa seperti ini? Pantaslah kalau Islam itu melarang demo, karena kerusakannya nyata. Mungkin bagi negara kita atau hukum dalam negara kita memang demo itu diperbolehkan menurut undang-undang, sehingga akhirnya masyarakat negeri kita ini, karena sudah ada undang-undang boleh melakukan demonstrasi, makanya mereka melakukan demonstrasi. Tetapi terkadang yang mengizinkan demonstrasi malah membunuh para pendemo, bahkan kemudian memukuli sampai cacat. Para pendemo pula bukan ingin supaya aspirasinya sampai ke pemerintah, malah buat kerusuhan. Maka di sini siapa yang salah, siapa yang benar kalau seperti ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi fasilitas. Berapa banyak coba fasilitas pemerintah dibakar dan dihancurkan. Itu bukan nilai sedikit. Bahkan saya baru dengar berita saja tadi, nilainya itu hampir mendekati 1 triliun. Lah itu kan uang-uang kita juga, pajak dari masyarakat, untuk membangun fasilitas negara, dihancurkan oleh kita sendiri. Yang rugi siapa sebenarnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang kalau kita cerita demonstrasi kemarin ini, kita tidak bisa membayangkan ada kerusuhan sedemikian brutalnya, baik dari pihak aparat ataupun dari pihak para pendemo. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin jelaskan tentang sebuah nikmat. Negeri itu diberikan nikmat aman. Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ketika kita bisa merasakan kenyamanan dalam beraktivitas, nikmat ketika kita bisa merasakan hidup tanpa tekanan, nikmat ketika kita bisa merasakan rumah tanpa takut dan tanpa gangguan, atau nikmat ketika kita bisa beribadah tanpa ketakutan, atau nikmat ketika kita mencari nafkah dengan lancar tanpa ada kekhawatiran, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka inilah sebenarnya tujuan hidup manusia. Bukankah Rasul yang mengatakan, man asbaha minkum aminan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi faka'anna mahizat lahu dunya. Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang di pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, tidak ada kekhawatiran. Lihat saja, baru ada info di Batam mau demo besar-besaran, kemudian disebutkan titik-titiknya, banyak orang yang tutup kios. Takut kan? Sampai mall aja tak mau buka. Pas waktunya demo 10 orang. Hujan pula. Kan itu. Tapi kan baru saja kabar ini bisa menakutkan orang. Kenapa? Karena melihat daerah-daerah yang lain, terutama daerah Jawa, banyak gedung-gedung DPRD itu dibakar, masa betul-betul dibakar.
Lah ini kan gimana orang hidup penuh dengan ketakutan seperti ini? Padahal kata Nabi SAW, sesiapa yang di pagi harinya dalam kondisi aman jiwanya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang membuli, tidak ada yang memfitnah, tidak ada yang menggibah, tidak ada yang mengadu domba dan yang semacamnya. Jiwanya tenang karena tidak punya musuh. Yang kedua, sehat badannya. Bangun saja tidak ada yang sakit badannya, terutama usia-usia yang sudah lanjut 50, 60 itu kalau bangun ringan badan itu udah kayak di sorga. Karena umumnya orang-orang tua, apalagi pekerja keras, bangun itu sudah lutut, kaki, tangan, badan kadang-kadang pegal semua. Sudah sibuk ke apotek cari obat. Jadi kalau orang kemudian aman jiwanya, sehat raganya, dan dia punya bahan makan yang cukup dalam harinya, tidak ada kekhawatiran besok mau makan apa, besok mau minum apa, ada bayaran siap, oh gas ada duitnya tenang, beli beras ada duitnya tenang, beli lauk ada duitnya tenang. Maka kata Nabi SAW, seolah-olah dunia itu telah terkumpul pada dirinya. Karena yang dicari manusia ini kan tiga ini. Apa sih yang dicari manusia kalau bukan tiga ini? Pertama, aman kehidupannya, tidak ada yang mengganggu dia. Yang kedua, sehat badannya, tidak ada penyakit. Yang ketiga, cukup makannya. Apalagi yang dicari? Itu yang dicari manusia. Gara-gara tiga perkara ini manusia banyak mengeluarkan uang, menghabiskan biaya itu gara-gara tiga perkara ini. Orang ketakutan karena kasus, bayar pengacara, habis duit di pengacara. Kemudian badan dan jasadnya sakit, habis di rumah sakit biayanya. Kemudian untuk mencari barang kebutuhan juga pakai uang, habis juga uangnya. Tapi kalau tiga-tiganya kemudian ada pada diri kita, maka dunia seolah di genggaman dia itu sebenarnya. Itulah kunci kebahagiaan manusia. Dari sini nyata tentang nikmat sebuah keamanan. Jadi aman itu sebuah nikmat. Karena penduduk sorga itu, kenapa mereka merasa nikmat coba? Karena di sana tidak ada gangguan, tidak ada orang demonstrasi di sorga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam sorga dengan penuh keselamatan dan penuh keamanan. Jadi aman itu sifat sorga. Jadi kalau di dunia kita ini aman, seolah-olah kita berada di sorga dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah ungkapan al-fitnatu na'imatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu sesuatu yang tidur, maka Allah akan melaknat orang-orang yang membangunkannya. Karena yang menjadikan tidak aman sebuah negeri itu karena fitnah. Fitnah inilah yang dibangunkan. Dahulu di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, itulah terjadi pemberontakan pertama, demonstrasi besar-besaran. 5.000 anak-anak muda, baik dari Mesir, Kufah dan Basrah, yang terpengaruh dengan ucapan seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di zaman Utsman, Abdullah ibn Saba, maka kelompoknya disebut Sabaiyah. Mereka datang ke kota Madinah di musim haji, di saat Madinah sedang lemah, karena kebanyakan masyarakatnya dan para tentaranya pergi haji, mengepung istana Utsman ibn Affan radhiyallahu. Kemudian menuntut banyak hal kepada Utsman dan meminta Utsman suruh turun biar orang lain yang menggantikannya. Lalu apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut kepada Utsman ibn Affan, Utsman ini nggak beres, banyak hal yang perlu kami kritik di hadapan anda wahai Utsman. Kata Utsman, apa alasan kalian mendemo saya dan menyuruh saya untuk turun tahta? Bukankah Nabi SAW yang mengatakan tidak boleh, harus kuat seorang pemimpin itu, jangan sampai kemudian melepaskan baju kekhilafahannya.
Mereka pun mulai satu-satu mempermasalahkan Utsman dengan berbagai macam masalah. Pertama, engkau wahai Utsman pernah membakar mushaf. Layakkah seorang khalifah membakar mushaf? Yang kedua, engkau tidak ikut perang Badar, padahal peperangan itu penentu antara hak dan yang batil. Yang ketiga, engkau mengangkat para pejabat dari kalangan orang-orang kecil, padahal banyak orang-orang besar. Bahkan diambil dari sebagian keluarga, nepotisme. Dan engkau juga wahai Utsman, banyak hal pokoknya yang disampaikan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Termasuk Utsman juga mengelola peternakan unta seolah-olah itu untuk memperkaya dirinya. Kan begitu ikhwan, kalau seseorang hendak mengkritik pemerintah, maka kan harus punya alasan yang jelas. Apalagi sampai memberontak menjatuhkan penguasa, harus logis alasannya. Dan sebelumnya mereka juga sudah mempersiapkan kandidat, kalau Utsman turun, si anu yang harus naik. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali belum tentu mau. Kemudian justru Ali radhiyallahu anhu yang mereka bangga-banggakan sebagai pengganti Utsman, justru dia yang menjawab semua syubhat yang di kepala para pendemo itu. Ali mengatakan, kalian tahu kenapa Utsman membakar mushaf? Utsman ini tidak membakar mushaf. Yang ia bakar adalah qiraah syadzah, qiraah yang bertentangan. Karena di zaman Utsman inilah mushaf dibukukan. Jadi Utsman inilah yang berhasil membukukan mushaf sehingga menjadi mushaf Utsman yang kita baca hari ini itu. Siapa yang berjasa coba? Utsman yang berjasa. Mushaf yang kita baca hari ini Quran itu karya besar Utsman bin Affan, yang mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang disepakati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membakar yang diperselisihkan. Sebab kalau tidak dibakar, maka boleh jadi setelah generasi pertama, kedua, ketiga sampai hari ini, bisa saja ini jadi ajang perselisihan soal Quran. Adapun yang kedua, kenapa Utsman ibn Affan tidak ikut perang Badar? Kata Ali radhiyallahu, bukankah Rasul yang memerintahkan untuk tidak terlibat perang Badar? Kenapa? Karena ketika itu Ruqayyah putri Nabi yang notabene adalah istri daripada Utsman sakit parah, dan Rasul minta Utsman untuk menjaganya, dan dia pun mendapatkan bagian daripada ghanimah perangnya. Karena Utsman tadinya ingin terlibat dalam peperangan, tapi Rasul yang melarangnya dan menyuruh untuk merawat putrinya Ruqayyah yang merupakan istrinya. Dan setelah perang Badar, Ruqayyah tidak diselamatkan, meninggal dunia. Adapun Utsman kemudian mengangkat para pejabat seperti gubernur dari kalangan keluarganya. Contoh umpamanya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu kan sama kabilahnya dari Bani Umayyah, menjadi gubernur Syam. Maka Ali radhiyallahu anhu, apakah kemudian salah Utsman mengangkat dari keluarganya sementara mereka layak untuk memimpin? Kalau mereka punya skill untuk memimpin, apa salahnya? Bukankah Nabi SAW mengatakan al-a'immatu min Quraisy, bahwa para pemimpin itu khusus dari suku Quraisy, orang-orang Ansar tidak diizinkan untuk menjadi pemimpin. Sepanjang sejarah tidak ada orang Ansar menjadi pemimpin. Khulafaur Rasyidin semua Quraisy. Kemudian beralih kepada sistem kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, semua orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Ansar satu pun tidak ada yang menjadi pemimpin. Maka sebagai balasannya, mereka orang yang pertama meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian Utsman mempekerjakan anak-anak, padahal banyak kibar para sahabiah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjadikan Usama ibn Zaid menjadi imam, padahal usianya 17 tahun. Dia memimpin perang, sementara di belakangnya Abu Bakar, Utsman, Ali dan banyak sahabat senior. Siapa yang memerintahkan Usama bin Zaid menjadi pemimpin? Nabi. Adapun Utsman memiliki penangkaran unta. Itu unta kaum muslimin, bukan untuk memperkaya dirinya.
Lihat bagaimana di sini para pemberontak ini berusaha untuk mencari alasan supaya Utsman ini turun tahta. Lah ini yang kita khawatirkan demonstrasi terjadi di negeri kita ini. Kalau hanya sekedar menyampaikan aspirasi atas kekecewaan mereka terhadap para pejabat kita, ya murni demo saja, tidak anarkis, silmi dengan cara damai, ya dalam undang-undang kita dibolehkan, walaupun dalam Islam tetap tidak dibolehkan. Ada juga yang mengatakan, ada orang-orang yang tidak paham bahwa hadis-hadis ataupun fatwa-fatwa para ulama tentang larangan demonstrasi itu kan bagi Saudi yang memang mereka sifatnya kerajaan turun-temurun, makanya tidak ada demo di sana itu. Kalau ada demo ditangkap langsung. Ya. Tapi negara kita kan tidak seperti negara Saudi. Negara kita ini negara demokrasi katanya. Ikhwah fillah, fatwa para ulama itu mengambil hadis-hadis, istimbat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu sifatnya universal, bukan parsial untuk satu negara dan tidak berlaku kepada negara yang lain. Karena hadis-hadis Nabi SAW juga bersifat umum. Ketika kemudian memerintahkan supaya kita berbaiat, tidak melakukan pemberontakan, keluar dari jamaah kaum muslimin, itu bukan khusus Saudi Arabia saja. Ketika Nabi mengatakan contohnya umpamanya, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin, at-thayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinih al-mufariq lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali seseorang yang pernah menikah kemudian berzina, rajam sampai mati. Atau kata Nabi SAW, atau orang yang membunuh dibunuh alias qisas, atau orang yang murtad, atau orang-orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, artinya memberontak kepada pemerintah. Ma'asyiral muslimin, karena yang namanya demonstrasi itu terkadang rata-rata tidak murni, pasti ada yang menunggangi di belakangnya kan. Lah para penunggang ini kita tidak tahu apakah maksud mereka itu menyokong para mahasiswa kita atau masyarakat kita yang mau istilahnya menyampaikan aspirasi, ataukah memang ada niat lain memberontak kepada pemerintah. Dan sinyal-sinyal itu sudah nampak. Dengan cara apa? Terkadang mereka sudah siap dengan persenjataan itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya mudah-mudahan hanya sekedar demonstrasi saja, tidak sampai kepada apa? Kepada khuruj, memberontak. Sebab kalau sudah sampai kepada memberontak, mereka dianggap baghi, dan baghi itu boleh diperangi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang ada yang mengatakan bahwa hukum demonstrasi itu ada 4. Pertama, kalau niatnya hanya sekedar menasihati pemerintah, yang datang itu tidak semua orang, mungkin para ulama, para kiai, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh mahasiswa, dosen-dosen, rektor-rektor, memang yang cerdas-cerdas. Mereka datang ke pemerintah kemudian menyampaikan aspirasinya dalam bentuk nasihat, maka ini dibolehkan yang seperti ini, tidak ada masalah. Karena memang datang dalam rangka nasihat supaya pemerintah lebih baik lagi. Dan yang datang juga, yang melakukan demo juga bukan semua orang. Mereka para ulama, mereka para ustadz, ataupun para cendekiawan, cerdik, pandai, dan semua yang datang itu memang orang-orang yang punya skill untuk membenahi negara. Dan apa yang dilakukan pemerintah itu salah umpamanya, sehingga perlu dinasihati, nggak ada masalah, silahkan demo. Kalau mereka memang datang dalam rangka nasihat. Yang kedua, ada yang melakukan demonstrasi ini semua terlibat, mahasiswanya terlibat, orang-orangnya juga terlibat, kadang-kadang juga orang nggak jelas, para preman, orang-orang yang memang istilahnya itu ingin datang kepada pemerintah melakukan demonstrasi, aspirasi,
terang-terangan menghujat pemerintah di depan umum dengan tua-tuanya dan begitu seterusnya, maka hukum Islam tidak boleh. Ya, hukum demokrasi kita boleh, tapi hukum Islam tak boleh. Walaupun damai. Karena biasanya mustahil. Demo itu damai mustahil biasanya. Setahu saya sepanjang hidup saya sampai usia seperti ini, ketika ada demo itu mesti rusuh, minimalnya macetin jalan, bakar ban walaupun tak banyak orangnya, habis itu nyampah di mana-mana. Ya itu padahal yang damai itu nggak ada ngerusak, membakar kantor, membakar pos polisi, membakar bus ataupun mobil. Enggak, damai, menurut mereka damai. Sedamai-damainya demo pasti ada madaratnya kan. Yang demo 10 orang macetnya berkilo-kilo, coba bayangkan. Orang yang macet di atas kendaraan itu ada yang sakit ingin ke rumah sakit, ada yang ingin bersilaturahim, boleh juga ustadz mau ngisi pengajian kan gitu ya, atau dokter ingin ke rumah sakit, atau mungkin pekerja ingin cepat sampai di tempat pekerjaannya, kan merugikan orang ini. Itu saat damai-damainya orang demo tuh. Ya, saya sekali lagi kasih catatan, kalau menurut hukum Islam tetap tidak boleh walaupun damai. Tapi kalau menurut hukum Indonesia, demokrasi memang sudah masuk undang-undangnya, boleh kalian datangkan begitu. Ya, kalian terserah mau hukum Indonesia apa hukum Islam kan begitu. Kemudian yang ketiga, ini yang parah. Dia melakukan demonstrasi, kemudian melakukan kerusuhan di mana-mana, seperti yang terjadi kemarin ini. Ini tidak damai lagi, tidak murni lagi, sampai ada yang membunuh. Bayangkan ASN loh, yang tidak ada urusan politik, terbakar di gedung DPRD, dia tidak bisa keluar sampai mati. Di Makassar itu, apa salah mereka coba? Mereka bukan orang yang didemo, kan mereka kan demonya kan ke anggota DPR kan. Ini kan ASN, tidak ada kaitan dengan politik. Bisa pula mati tuh gara-gara demo. Ini sudah rusuh namanya. Baik dari pihak pendemo ataupun dari pihak keamanan, udah sama-sama brutalnya. Ini demo apa coba? Ini sudah kuadrat. Demo sendiri menurut hukum Islam itu tak boleh. Oke lah, menurut Indonesia ini, demokrasi Indonesia boleh. Tapi anarkis ini tetap saja dalam hukum Islam dilarang, dalam hukum pemerintah juga dilarang. Kalau sudah anarkis ini, apalagi sampai melakukan penjarahan, ikhwan. Melakukan penjarahan itu, apapun alasannya, tetap tidak boleh. Semua agama pun melarang, karena itu namanya pencurian. Dalam Islam bisa dipotong tangannya itu, kalau sampai kemudian mencapai 1/4 dinar. 1/4 dinar, 1 dinar itu berapa? 4,5 gram. 1/4-nya ya 1 gram lebih, ya kalau dihargai mungkin 1,5 juta lah. Itu sudah boleh dipotong tangannya itu. Coba bayangkan, itu Iron Man tuh berapa itu harganya tuh? Sampai dibuat parodi, Iron Man lagi masak, lagi ke sawah, lagi pindah rumah. Coba bayangkan, belum lagi jam yang 11 miliar itu, sampai sampai ke celana dalak. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan, agama mana yang membolehkan penjarahan? Tidak ada. Tidak boleh, itu pencurian namanya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, itu kan uang hasil korupsi, dari mana Anda tahu kalau itu uang hasil korupsi? Oke lah, itu uang hasil korupsi. Seandainya iya itu uang hasil korupsi, kemudian Anda ambil, apa bedanya Anda dengan dia? Kalau mental Anda ini penjara dan pencuri, kita balik kedudukannya. Anda yang jadi pejabat, yang pejabat itu jadi rakyat, boleh jadi Anda lebih pencuri lagi. Kenapa? Sudah jadi penjara masalahnya. Rakyat aja sudah jadi penjara, cuman jadi pejabat kan begitu, makin maling lagi kan begitu. Logika kan seperti logikanya. Waktu firin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun seandainya mereka korupsi, ingat, dosa korupsi itu jauh lebih berat dibandingkan mencuri. Karena korupsi dengan mencuri beda. Kalau mencuri memang potong tangan. Kalau korupsi ini bukan potong tangan. Sama-sama mengambil uang, tapi beda hukumannya. Korupsi lebih parah dibandingkan mencuri. Kenapa? Karena mencuri ini
Definisinya, dia mengambil barang orang yang oleh orang pemilik barang itu betul-betul dijaga. Kalau emas diletakkan di kotak, kalau uang diletakkan di berangkas, kalau pakaian diletakkan di lemari, kalau mobil diletakkan di garasi, yang punyanya itu menjaganya. Kemudian diambil, itu namanya nyuri itu. Tapi korupsi ini tidak, uangnya ada di tangan dia. Uangnya kan di tangan dia, tapi uang itu milik negara. Akhirnya dengan jabatan dia, uang yang di tangan dia diambil, itu namanya korupsi itu. Dan korupsi itu tidak ada hukum hududnya. Kalau mencuri jelas hukum hududnya potong tangan kan. Kalau korupsi kan namanya gulul, dalam bahasa hadis namanya gulul, korupsi itu. Dan gulul ini atau korupsi bahasa kita ini lebih parah dibandingkan mencuri. Kenapa? Karena memang tidak ada hukum hadnya, itu kembali kepada ta'zir. Ta'zir itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Kira-kira cocoknya ini diapain? Karena mereka masuk dalam orang-orang yang merusak di permukaan bumi. Orang-orang korupsi ini masuk. Bisa juga kalau pemerintah mau bunuh-bunuh. Tergantung oleh pemerintah maunya diapain. Kalau potong tangan kan nggak bisa merubah-rubah hukum. Potong ya potong kalau mencuri kan. Kalau korupsi bisa lebih tinggi. Dan ingat, apa yang sudah dikorupsi dia harus mengembalikan 2 kali lipat kepada pemerintah. Kalau dia berkorupsi umpamanya 1 miliar, maka dia harus mengembalikan 2 miliar. Kemudian pemerintah harus menghukum dia entah dengan cara penjara, atau mungkin pemerintah tegas sampai dihukum mati. Itu terserah pemerintah berani atau tidak ya. Dan korupsi itu uang negara. Uang negara itu berasal dari rakyat. Anda akan berhadapan dengan rakyat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani menghadapi rakyat, sejumlah rakyat Indonesia yang bayar pajak itu? Datang nanti di padang mahsyar, di kontor, satu persatu mendatangi Anda wahai pejabat, meminta pahalanya. Mungkin sebelum masuk ke surga udah habis tuh pahalanya tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keamanan negeri ini sangat dihajatkan kepada kita. Baik kita untuk mempermudah poin-poin ya. Allah Subhanahu wa ta'ala saking pentingnya keamanan negeri kita ini, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, oh tadi hukum demonstrasi kurang 1. Iya, baru 3. Kemudian yang keempat, dia melakukan demonstrasi dan punya tujuan memberontak. Oh ini paling parah, kuadrat dosanya nih. Kenapa? Karena tidak murni menyampaikan aspirasi, dia menggulingkan pemerintah. Kalau sudah menggulingkan pemerintah, ini namanya pemberontakan, pengkhianatan. Kalau sudah pengkhianatan, mereka disebut khawarij. Karena hanya orang-orang khawarij lah yang suka khuruj. Mereka keluar dalam rangka untuk menumbangkan pemerintah, baik di mimbar-mimbar ataupun dengan fisik mereka turun ke jalan dan meminta supaya pemerintah turun tahta, ganti orang, kudeta bahasa kitanya. Ini sudah khuruj, ini parah sekali. Karena kalau seandainya ikhwatu fiddin, lihat negara-negara yang menumbangkan pemerintahan, apa yang terjadi setelahnya? Kekacauan di mana-mana. Negeri Arab tuh yang ditumbangkan pemerintahannya dari Yaman. Dulu Yaman itu saya masih di sana, masih presidennya Abdullah Saleh itu, aman luar biasa. Tapi setelah kemudian dikudeta oleh orang-orang Syiah Houthi, akhirnya apa? Terjadi perang sampai hari ini. Negara yang dulunya aman kemana-mana jadi menakutkan jadinya sekarang. Suriah, lihat Suriah, berapa ribu jiwa kaum muslimin melayang di sana kan? Kemudian mana lagi? Libya juga sama, perang saudara. Mesir dan banyak negara-negara Timur Tengah juga. Kalau sudah melakukan pemberontakan ini ikhwan, menumbangkan penguasa lama kemudian mengangkat penguasa baru, yang namanya penguasa mau yang lama mau yang baru kan punya pengikut sendiri-sendiri, punya pengikut fanatik ikhwan, pasti akan perang. Itu yang kita khawatirkan di negeri kita ini. Negeri kita ini loh, negeri yang membuat negeri-negeri yang lain cemburu kepada negeri kita ini. Bayangkan, tanahnya subur, kaya hasil lautnya, luar biasa.
Ya, dalam bahasa Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang sangat makmur subur dan Rabb Maha Pengampun. Itulah gambaran negeri kita ikhwatu fiddin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, saking kembali kepada tema pentingnya keamanan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingatkan kaum Sabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Lihat, Allah menceritakan tentang kisah kaum Sabah dalam Al-Quran, negeri yang sangat diidolakan semua negeri di zamannya, bagaikan sorga. Kata Allah, kami jadikan di antara mereka dan di antara negeri-negeri yang jauh. Yaman ke Syam itu kan jauh, ya. Siapapun yang berjalan kaki safar berhari-hari, baik laki-laki atau perempuan, baik orang banyak ataupun sendirian, tidak ada yang ganggu. Dan mereka sekalipun tidak bawa bekal, tidak kelaparan. Kenapa? Karena di kiri kanan ada buah-buahan, ada air yang mengalir, kalau lapar tinggal petik, tinggal minum. Mereka bolak-balik dari Syam ke Yaman. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ingatkan soal keamanan ini. Tapi karena mereka kufur, akhirnya Allah hilangkan keamanan dan Allah kirim azab, jebolnya bendungan Ma'rib, kemudian melulantakkan negeri Sabah dan tidak tersisa kecuali 3 tumbuhan yang buah-buahannya pahit, tidak bisa dimakan. Akibat tidak aman lagi, jadi negerinya kacau. Akhirnya mereka pun melakukan suaka ke berbagai macam negeri, salah satunya ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang kaum Samud dan kaum Saleh. Kaum Ad maksudnya kaum Nabi Hud, dan kaum Samud kaumnya Nabi Saleh diingatkan soal keamanan ini. Allah mengatakan wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan mereka, orang-orang kaum Samud ini kan kuat-kuat tuh tenaganya itu. Mereka suka membelah batu, melobangi batu sampai membuat istana-istana. Artefak-artefaknya kan nampak sekarang itu, bekas-bekas peninggalan kaum Samud itu. Bagaimana pandainya mereka mengukir bukit dijadikan istana tuh. Makanya Allah mengatakan, dan mereka bisa memahat bukit-bukit itu menjadi rumah dan istana aminin, dalam keadaan aman, tidak ada yang mengganggu. Tapi karena mereka kufur dengan Nabi Saleh, membunuh untanya merupakan mukjizatnya, Allah buat binasa dalam waktu 3 hari. Hari pertama wajahnya menguning, hari kedua wajahnya memerah, hari ketiga wajahnya gosong, mati dia, bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Kenapa? Tidak menghargai keamanan, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meminta kepada keluarganya untuk masuk ke Mesir, kata Nabi Yusuf, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah kalian ke Mesir, kalian insyaallah aman. Karena Mesir ketika itu dipegang oleh Nabi Yusuf, tidak ada yang kelaparan. Di antara negeri-negeri, Mesirlah yang tidak kelaparan semenjak dipegang Nabi Yusuf, sehingga orang-orang datang ke Mesir menukar barang dengan makanan. Kata Nabi Yusuf, silahkan masuk ke Mesir, kalian akan masuk insyaallah aman. Di sini serba ada, ya, tidak akan ada kekurangan di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kaum Quraisy tatkala Abraha datang hendak mencaplok dan menghancurkan Ka'bah, akhirnya Allah kirim ababil. Kemudian Allah kirim Rasul sebagai utusan untuk memperingatkan mereka, tapi mereka kufur. Allah ingatkan li'ila fi Quraisyin alam tara li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf Allah berikan keamanan setelah kalian takut. Karena setelah kemudian Allah mengazab Abraha, maka tersiarlah ke berbagai macam daerah, sehingga orang Quraisy itu kalau safar ke Yaman atau ke Syam aman. Bilang saja dari Quraisy tidak akan diganggu, takut ada burung ababil.
Ya. Aman mereka, tapi mereka kufur. Datang Nabi dikufuri, akhirnya hilang keamanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nikmatnya sebuah keamanan itu. Lalu apa sih keutamaannya kalau negeri kita ini aman? Pertama, keamanan ini bisa menenangkan hati siapapun. Lihat negara yang banyak konfliknya, antum tidak akan merasakan nikmat aman kalau antum tidak hidup di negeri konflik. Coba antum sehari aja di Palestina sana, antum jangankan lagi dengar pesawat tempur mercon yang atau gas yang meledak saja ketakutan kita. Lihat orang Palestina itu, kita lihat di YouTube bagaimana susahnya mereka makan. Ada pesawat bawa makanan rebutan. Setiap hari mereka kemudian diseniper oleh orang-orang Zionis itu. Mereka tidak bisa aman, mau tinggal di mana? Mau tinggal di masjid, dibom masjidnya. Mau tinggal di rumah, dibom rumahnya. Mau jalan di jalan raya, diseniper orangnya. Itulah negeri konflik. Coba antum negeri di Indonesia ini, apa enggak enak kita ini di sini? Siapa yang seniper antum? Paling istri antum. Kemana bang? Katanya. Ke Bengkong. Ini Google Mapnya di Nagoya kau. Habislah. Paling nggak aman sama istri aja kita di sini. Ya. Coba bayangkan, keamanan ini penting sekali karena aktivitas kita ini mau ke pasar, mau ke masjid, mau bekerja, nggak ada yang ganggu kita. Apa nggak nikmat? Kalau tidak percaya bahwa negeri kita ini membawa kenikmatan, lihat negeri-negeri konflik itu di sana. Ya. Yang kedua, mewujudkan keamanan itu bagian daripada iman. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi mewujudkan keamanan itu bagian daripada iman, dan itu bagian daripada ukhuwah Islamiyah. Kalau kita merasa aman dari tetangga, atau tetangga merasa aman dari kita, berarti kita ini sedang membangun ukhuwah. Alangkah nikmatnya ikhwan. Bahkan kita katakan bahwa negeri ini akan maju, negeri ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau negeri ini aman. Aman dari maksiat, aman dari kesyirikan, aman dari bid'ah, aman dari kemungkaran, dan begitu seterusnya. Coba bayangkan ikhwan, kalau kayak demo kemarin itu, sekarang boleh ditangkapi satu-satu, cari dalang. Kalau seandainya 2.000 atau 3.000 orang demo, kemudian 200 ketangkap masuk penjara, bangkrut nggak negara itu ngasih makan? Akhirnya uang negara juga ngasih makan mereka, ngasih fasilitas mereka. Itu uang dari mana coba? Dari pajak-pajak kita juga kan? Itu baru 200 orang, sempat yang masuk 1.000, atau semua pendemo masuk penjara, apa nggak bankrupt negara tuh ngasih makan mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi keamanan itu sebenarnya kunci dari keberkahan sebuah negeri. Coba bayangkan kalau masing-masing rumah, setiap kepala rumah tangga mengajarkan agama yang benar, melarang anak-anaknya tidak boleh mencuri, melarang anak-anaknya tidak boleh melakukan kriminal, narkoba, mabuk, judi, dan yang semacamnya. Akhirnya kemudian sadar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, saleh dan salehah. Tidak ada yang berani mencuri karena itu uang haram. Kalau setiap rumah punya seperti itu, satu Indonesia ini, setiap rumah punya pendidikan seperti itu, apa nggak enak kita berjalan itu? Naruh motor, walaupun kuncinya di situ, nggak ada masalah. Saya pernah berdakwah di sebuah pulau tuh, itu motor itu asal parkir ya kan. Kadang-kadang kuncinya masih nempel di situ. Kadang 2 hari di situ, nggak ada yang ngambil. Ya mungkin mikir juga yang maling kan, mau dibawa kemana? Ini dikelilingi laut, langsung ketangkap mungkin kan. Di situ kan juga nggak banyak kakaknya itu yang itu. Mungkin ketahuan langsung pencurinya, walaupun ada CCTV. Ya. Tapi anggaplah kalau seandainya
Setiap rumah itu punya pendidikan seperti itu. Saya kira kita naruh mobil, naruh motor, naruh apa saja, kita mungkin tidak akan was-was kan itu. Tapi ketika masih ada orang yang melakukan kriminal, oh, jangankan lagi motor, pagar dicabut, ikhwan. Pagar las itu, gimana caranya dia maling pagar? Padahal pagar itu dilas kuat loh ya. Kok bisa juga? Bahkan motor yang sudah dikunci setang aja digendong dimasukkan truk. Ya. Sampai kepada sapi dimasukkan mobil Avanza lagi, bayangkan. Ya itu ada di YouTube tuh. Maling sapi dimasukkan ke Avanza. Hebat kali dia. Mobil Avanza dimasukkan maling sapi. Lah itulah gambaran kalau seandainya setiap orang itu masih punya mental pencuri, tidak akan aman. Kita aja tetangga nggak akan aman dengan sebelahnya. Itu sesama kita rakyat. Macam mana kalau yang korupsi itu pejabat kan itu? Tentu kita tidak merasa aman. Nih mau bayar pajak, buat apa juga bayar pajak katanya. Nanti ditilap juga sama orang itu. Nggak aman akhirnya kan. Walaupun dalam Islam pajak pun tak boleh sebenarnya. Akhirnya kita ini mau kemana ngurus-ngurus apa saja stres. Mau ngurus SIM stres. Kenapa? Ada obat pelicinnya. Mau ngurus KTP stres kan gitu. Ada apa namanya uang pelicin dan begitu seterusnya. Ini negara jadi bawa kemana kalau seperti ini? Coba kalau semua dimudahkan, baik dari pemerintah ataupun masyarakat, apa nggak enak hidup di negeri kita ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, seorang muslim dianjurkan untuk berdoa, meminta keamanan dari segala fitnah dan keburukan di setiap pagi dan sore hari. Perhatikan doa Rasul. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an aghtal min tahti. Ini doa diajarkan Rasul untuk dibaca pagi dan petang, disebut dengan zikir pagi petang. Coba perhatikan artinya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah di dunia ataupun di akhirat. Sesungguhnya aku memohon ampunan dan terbebas dari masalah dalam urusan agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan amankan aku dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari arah muka, belakang, kanan, kiri, atas, dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak dihancurkan dari bawahku. Lihat di sini Rasul setiap hari memerintahkan kita membaca zikir ini pagi dan petang. Untuk apa loh zikir ini? Salah satunya meminta keamanan. Saking pentingnya aman itu, sampai Rasul mengajarkan zikir pagi petang. Luar biasa ya kawan. Ya. Kemudian yang keempat, keamanan dan keimanan itu memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Selama negeri ini aman, insya Allah akan beriman. Selama negeri ini tidak aman, maka jauh daripada iman. Bukankah Allah yang mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan hidayah. Selama keimanan tidak dicampurkan dengan kezaliman, datang keamanan, bahkan hidayah pun datang. Dari sini menunjukkan bahwa ada erat kaitan antara aman dan iman. Kalau aman, insya Allah bisa jadi iman. Kalau dia iman, insya Allah dia aman. Dua-duanya saling terkait. Tapi kalau sudah tidak aman, pasti jauh dari iman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, keamanan adalah buah dari keimanan itu sendiri. Jadi kalau orang itu, makanya kenapa? Kalau setiap keluarga kita pupuklah, setiap keluarga, atau mungkin mulai dari RT, RW, lurah, camat gitu ya, memberlakukan daerahnya masing-masing untuk menanamkan iman. Mungkin diperbanyak pengajian, diperbanyak tausiah dari para guru kiai umpamanya kan.
kemudian juga dididik untuk yang positif-positif saja. Walaupun dibuat acara-acara adat istiadat itu tidak menyimpang dari syariat. Coba bayangkan masa Agustusan kemarin itu, lihat acara-acaranya apa coba. Laki-laki pakai pakaian perempuan, panjat tebing, panjat pinang lagi. Perempuan panjat pinang, lo bayangkan. Yang nonton bapak-bapak, apa nggak senang tuh? Kan aneh ke perlombaan-perlombaan kayak gini. Bukannya Agustusan itu membawa rahmat kemerdekaan, bawa laknat pula coba. Kadang-kadang kemudian urunannya ini dibelikan hadiah, kemudian diberikan kepada satu orang pemenang. Ini judi namanya. Kan banyak seperti itu. Lah kalau umpamanya masyarakatnya mentalnya seperti ini, banyak maksiat, gimana akan tumbuh iman? Gimana akan tumbuh aman? Jadi tumbuhkan, kalau ingin negeri kita aman ini, maka tumbuhkan iman. Anda kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang beriman. Polisi yang beriman. Tentara yang beriman. Anggota DPR, jadilah yang beriman. Menteri Anda, jadilah menteri yang beriman. Presiden Anda, jadilah presiden yang beriman. Maka turun berkah itu dari langit. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, Allah akan buka berkah langit dan bumi ini. Tapi masalahnya rata-rata pejabat-pejabat kita ini jauh dari agama, itu masalahnya. Persis seperti Qarun. Ketika belum kaya, beriman kepada Nabi Musa, membaca Taurat, ahli baca Taurat itu Qarun. Bahkan suaranya terindah ketika membaca Taurat. Bahkan Bani Israel suka mengundang Qarun kemana-mana untuk membaca Taurat. Itu waktu miskin. Sudah kaya, mana Tauratnya? Tak ada lagi. Malah jadi penentang Nabi Musa. Bahkan pernah membuat makar untuk mempermalukan Nabi Musa di hadapan wanita pelacur. Naudzubillah. Qarun. Bukan hanya itu, dia sakiti Allah dengan kufur nikmat dan mengatakan innama utituhu min ilmi indi. Ini kekayaan, aku cerdas, gak ada hubungan dengan Allah katanya. Nah, ini kan kurang ajar, ikhwan. Allah disingkirkan seolah-olah dia pula Tuhan hartanya. Nah, ini kebanyakan para pejabat kita ini begitu. Belum jadi, janjinya baca. Ya memang kalau nggak janji nggak jadi. Sudah jadi, mana ada lagi. Dulu masih seringlah ke masjid, sudah jadi, nggak pernah lagi ke masjid. Alasannya pindah kantor, Ustaz. Pindah kantor dari masjid kemana gitu. Mulai memperkaya diri sendiri, dan itu sudah lumrah di negeri kita ini. Inilah mental-mental yang membuat negeri kita tidak aman seperti ini. Ya wajar kalau seandainya masyarakat tersakiti. Tapi ingat bahwa walaupun mereka zalim mengambil hak kita dan kita tidak bisa mengambil hak mereka, pemerintah, maka Rasulullah SAW mengatakan fasbiru, sabar. Mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat, kenapa dalam Islam itu ada hari setelah kematian, ada hisab setelah kiamat, ada azab nanti pada hari kiamat. Kenapa? Kenapa ada hari setelah kematian, ada hisab setelah kiamat, ada azab juga di sana? Untuk apa? Hikmahnya adalah supaya orang-orang yang dizalimi di dunia dapat keadilan. Ada orang-orang yang terzalimi di dunia ini, dia tidak mendapatkan keadilan. Datang dia dengan berkas-berkas ke kantor pengadilan, keluar menangis tidak dapat keadilan. Karena memang Rasul yang mengatakan, dua hakim di neraka, satu hakim di sorga. Kata Nabi SAW, al-qudhatu salasatun. Hakim itu ada tiga. Yang dua di neraka, yang satu di sorga. Seolah-olah Rasul mengatakan apa? 2/3 hakim di neraka, 1/3 di sorga. Sedikit sekali yang mau memperjuangkan keadilan. Karena umumnya mungkin sudah disogok, ya kan? Mungkin sudah dibisiki, mungkin sudah dijanjikan sesuatu, atau ingin popularitas, atau ingin menjilat pemerintah, atau macam-macam. Akhirnya dia menyimpang, mengikuti hawa nafsunya. Kata Nabi SAW, adapun hakim yang pertama, dia punya ilmu tapi mengikuti hawa nafsu dalam keputusannya, masuk neraka, kata Rasul.
Adapun hakim yang kedua jahil, karena jahil menghukumi orang dengan kejahilannya masuk neraka. Yang ketiga hakimnya punya ilmu dan dia memutuskan dengan ilmunya, kau masuk surga, kata Nabi. Itu yang terjadi di negeri kita ini seperti ini. Kalau hakim-hakim kita ini tidak bisa menegakkan keadilan, padahal ikhwan, pekerjaan hakim itu mulia, sangat mulia sekali. Bagaimana tidak mulia? Kita manusia ini setiap hari ada konflik. Tidak mungkin tidak ada konflik kita ini. Kadang-kadang konflik masalah waris, kadang-kadang konflik masalah hutang, kadang-kadang konflik masalah keluarga, masalah tetangga, di perusahaan, kecaplok tanah, dan begitu seterusnya. Mestilah di masyarakat itu ada konflik. Kadang-kadang kan kita tidak bisa menyelesaikan konflik, kecuali apa? Bawa ke hakim kan. Kalau hakim memutuskan dia mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menyelesaikan banyak masalah, banyak pahala kau di akhirat. Tapi kalau seandainya memutuskan dengan hawa nafsunya karena uang sogokan, ya, Anda diberikan kekayaan di dunia tapi tidak mendapatkan apapun di akhirat. Jadi mulia sebenarnya kan, tapi mereka tidak sadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa keamanan adalah buah keimanan. Dan cara mewujudkannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang meninggalkan keimanan dengan menghilangkan keamanan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 112. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasul mengatakan, Inna minan nasi mafatih lil khairi maghaliqul lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, tetapi ada juga penutup kejahatan. Dan di antara manusia juga ada yang menjadi kunci-kunci pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Kata Rasul, beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan melalui tangannya, dan celaka bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kejahatan melalui tangannya. Hadis ini penting dalam bab keamanan. Ada orang-orang itu yang memang pengen negara kita aman, tidak ada rusuh. Tapi ada juga orang yang pengen negara ini rusuh. Itu masalahnya. Maka Allah mengatakan celaka. Anda ingin buat rusuh, celaka Anda, kata Nabi SAW. Ingat bahwa kata para ulama, satu hari tanpa ada pemimpin itu lebih buruk dibandingkan 100 tahun dipimpin oleh pemimpin zalim. Kenapa? Karena satu hari tanpa pemimpin bisa rusuh di mana-mana. Orang bisa membunuh, orang bisa mencuri, orang bisa menjara, orang bisa jahat. Nggak ada hukum. Terserah mereka. Preman merajalela jadinya kan. Tapi kalau ada pemimpin walaupun zalim, masihlah kita ini mengharap keadilan, walaupun mungkin di antara kita dapat keadilan atau tidak, tapi minimalnya negara tidak kacau. Maka bersabarlah. Maka kewajiban kita adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Menghujat itu tidak memperbaiki negara, tetapi berdoa kebaikan itu bisa memperbaiki kehidupan kita. Contoh, Imam Ahmad ditekan di masa Khalifah Ma'mun, bahkan mau dibunuh, tapi keburu Khalifah Ma'mun yang mati duluan, selamat dia. Khalifah Ma'mun kemudian tumbang, datang Khalifah Al-Mu'tasim, lebih parah lagi, dimasukkan ke penjara, disiksa. Tetapi satu hari Khalifah Mu'tasim ini ada laporan dari negara Amuria bahwa ada seorang wanita yang dilecehkan kehormatannya oleh orang Nasrani Romawi yang ada di Amuria. Berteriak-teriak, "Wa Mu'tasimat, wahai Mu'tasim, tolong aku." Ada seorang mukmin mendengar, muslim mendengar, langsung melakukan safar sebulan sampai ke Baghdad, Irak, menyampaikan keluhan satu wanita yang ada di Amuria dan mengatakan, "Wahai Mu'tasim, ada seorang wanita ditepesan kepadamu, meminta pertolongan karena dia dilecehkan kehormatannya." Apa kata Mu'tasim kepada sekretarisnya? "Tulis kepada Raja Amuria, kalau mereka tidak minta maaf kepada wanita ini, ku serang negara kalian oleh pasukanku. Pertama pasukan yang ada di negaramu, dan yang terakhir pasukan yang ada di sisiku. Ku
ku bantai kalian semua. Bayangkan, akhirnya betul-betul diserang Amuriyah, jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan Imam Ahmad ketika itu, walaupun sudah dizalimi oleh Khalifah Mu'tasim, disiksa sampai hampir patah tangannya, tapi dia ketika mendengar Khalifah Mu'tasim mendapatkan Amuriyah, dia pun bersyukur. Ada jasa besar menaklukkan negeri kafir, dimaafkan sama Imam Ahmad. Kemudian dia mengatakan, lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim. Kalau aku punya doa yang diijabah, aku berikan kepada Mu'tasim. Ya, kalau Imam Ahmad memberontak bisa, karena satu Baghdad itu sangat menghargai dia. Tapi dia tidak mau. Ketika muridnya datang kepada Imam Ahmad, ya Imam, tuliskan fatwa, kita berontak. Kata Imam Ahmad, adab, adab, ingat darah, 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 pasti ada darah, jangan. Ya, bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, karena demo ini biasanya muqaddimah pemberontakan. Orang kalau sudah kesel pada pemerintah, apalagi, makanya kenapa bagus undang-undang pemerintah, kenapa demo tidak boleh sampai malam kan? Kalau bisa sebelum maghrib sudah bubar. Kalau sudah malam itu setan kan lebih kuat tuh. Karena rata-rata rusuh demonstrasi itu di malam hari. Makanya kenapa kita berlindung kepada Allah, min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri ghasiq, dari keburukan malam kalau sudah menutup. Sebab kalau malam sudah menutup, kekuatan setan menguat, hawa nafsu memuncak. Makanya banyak kejahatan itu di malam hari. Lihat demo kemarin, yang rusuh di malam hari apa siang hari? Yang demo di siang itu tidak ada masalah kan? Kalau udah malam hari itulah bakar-bakar, jarah-jarah, bunuh-bunuh, itulah malam hari. Makanya kita berlindung. Makanya pemerintah kemudian membatasi waktunya, jangan sampai malam hari. Tapi kalau sudah nekat, lihat kerusuhannya di mana-mana. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayangilah negeri kita. Kalau bisa kita bangun sama-sama. Dan kita doakan para pejabat kita juga, jangan sok jadi pejabat. Anda dipilih rakyat, harusnya sadar diri. Anda akan dihisab lebih parah dibandingkan rakyat Anda. Karena Anda akan dituntut oleh sejumlah rakyat yang Anda pimpin di negeri kita ini. Anda tidak akan mengelak. Karena Anda ini kalau berbuat jahat, sebenarnya Allah sedang memberikan istidraj. Tahu istidraj? Dibiarkan orang itu senang, tapi tidak melaksanakan kewajiban. Itu namanya istidraj. Allah biarkan dia itu menjadi pejabat 1 periode, 2 periode, 3 periode, atau mungkin makin naik jabatannya ke atas, padahal dia orang yang paling bermaksiat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak azab? Bukan Allah tidak azab, Allah sengaja mengulur waktu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Apa kata Allah? Kami akan biarkan mereka perlahan, biarkan senang dulu, ketawa dulu, suka dulu, silahkan. Walaupun kalian tidak melaksanakan kewajiban, malah menilap uang rakyat, korupsi dan begitu, silahkan kata Allah. Tapi ingat, wa umli lahum inna kaidi matin. Ku biarkan itu. Ingat bahwa makarku sangat pedas. Nanti akan sampai juga. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaba kulli khairin hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kata Allah, apabila mereka sudah lupa apa yang Allah ingatkan kepada mereka, maka Allah bukakan pintu kebaikan. Apapun yang mereka inginkan, Allah kabulkan. Sampai ketika mereka di puncak bahagianya, disitulah azab Allah turun. Ketika itu mereka bermuka putus asa. Lihat, ini bahasa Quran. Ya, makanya ikhwatul fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.